era sekarang kan era jualan online ya Jis ya. Ya. Tapi tetap aja nggak bisa dipungkiri kalau jualan offline juga tetap rame gitu. Ya, tetap ada lah. Tetap ada Ya. gitu. Nah, ini gimana nih? Apakah tetap penting punya toko online toko offline di tengah-tengah kita juga harus punya toko online lah gitu? Ya, ini kebalik nih sebenarnya dari zaman dulu itu kita punya toko offline, baru pada punya website tuh. Ya, untuk mensupport toko offline kita. Iya. Untuk mensupport, terus ditambah ada kebanggaan di situ. Keren nih pada websitenya nih gitu. Sekarang terbalik. Iya. Pada punya toko online. Nah, untuk mensupport toko online ada offline-nya sekarang. Jadi posisi toko offline ini untuk menunjang yang online. Terus ditambah tadi kebanggaan. Terus bisa flexing lah. Saya punya offline nih gitu. Sebuah pencapaian ya. Pencapaian bener. Jadi pencapaian. Karena kalau online saja sekarang udah mudah kan. Siapa saja bisa bikin lah. Tapi kalau offline nggak semua orang bisa karena modalnya besar. Iya. Nah, sehingga toko offline sekarang itu menjadi kebanggaan, menjadi sesuatu yang keren gitu ya, bisa jadi bahan flexing nih toko saya gitu. Untuk branding penting jadinya. Untuk branding jadi penting. Jadi penting. Untuk branding, untuk supaya bisa orang-orang lebih yakin lagi beli gitu. Ya artinya ini menjawab pertanyaan mendasar lah ya. Penting nggak sih gitu ya? Iya. Toko offline di tengah-tengah kita ini hype-nya itu ya toko online gitu kan? Benar. Jadi penting gitu. Jadi penting guys. Oke, kalau di breakdown ini gimana nih Jis? Pentingnya itu kayak gimana sih gitu? Nah, orang-orang tuh kan kalau beli online di zaman sekarang pun masih ada kekhawatiran. Dalam artian takut yang datang barangnya ternyata barang yang gagal. Iya. Kesalahan packing dan lain-lain lah. Misalkan, lah ini kok jahitannya robek, misalnya bajunya robek atau apa misalkan. Iya. Ya kemarin kan kita sempat bahas soal Ari Untung ya. Iya Ari Untung bener. Yang dia beli di dia mention lah nama tokonya itu Tokopedia ya. Ya. Bahkan di marketplace gitu yang seharusnya punya jaminan keamanan yang tinggi. Kenapa? Karena rekening bersama. Rekening bersama lah, bener. Itu masih kena tipu gitu ya. Dan ketika diminta pengembalian uang juga ternyata mengalami kesulitan. Bener. Nah, posisi toko offline ini menjadi keamanan buat konsumen. Kalau gagal saya tinggal ke toko offline-nya nih kan gitu. Tinggal didatengin. Tinggal kita datengin samperin toko offline-nya gitu, komplain di situ. Langsung ke brandnya pula, langsung ketemu orangnya gitu. Menjadi nggak apa-apa lah beli di sini aman gitu. Benar. Ketimbang kita beli ke toko yang tidak ada offline-nya. Kita bingung nih kalau nanti komplain kemana gitu. Benar. Apalagi yang tidak di ini ya, yang jualannya itu yang tidak di marketplace gitu ya. Iya. Di marketplace aja yang seolah kita udah merasa marketplace itu tempat paling aman untuk jualan online kayak gitu ya. Dibanding kayak misalkan dia cuma punya toko offline punya toko di Instagram doang gitu. Ya, di sosial media doang lah. Di sosial media doang gitu atau di Facebook doang gitu. Kita nggak ngerasa kurang aman lah gitu ya. Kurang aman. Tapi kalau misalkan kalian punya toko online kayak di media sosial di Instagram, di Facebook kayak gitu ya. Tapi punya marketplace toko juga. Iya, ditambah marketplace juga, tapi ditambah dengan itu toko offline. Nah, itu. Udah tuh ngerasa meskipun cuman dia punya akun Instagram doang, beli deh yakin. Iya. Dia tidak punya marketplace gitu kan, tidak punya Shopee, tidak punya Tokopedia, tapi cuma ada toko offline dan Instagram WA misalkan, ngodornya via WA. Kita tetap yakin. Bener. Karena dia ada toko offline-nya gitu. Bener. Gitu bener. Nah itu jadi semacam sekuritas lah, menjadi semacam merasa kita sebagai konsumen merasa aman gitu ya beli di toko online dia gitu. Bener. Karena punya toko offline gitu Toko offline bener itu. Sehingga menjadi
Wah penting lah, penting. Terus pertama itu ya untuk keamanan, orang-orang jadi yakin untuk beli gitu ya. Ditambah tadi kebanggaan tersendiri yang bisa di-flexing jadi konten gitu ya. Nah zaman sekarang tuh ya si toko offline itu merangkap tuh. Oke. Jadi studio buat konten, terus jadi gudang. Jadi sebenarnya mah banyak juga yang misalkan toko baju ya, luas tempatnya, tapi tokonya kok kecil gitu. Sisanya tuh gudang, tempat buat bikin konten gitu. Atau malah ditambah jadi misalkan ada coffee shopnya gitu. Jadi semacam itu ya. Ya jadi semacam kayak gitu tempatnya itu. Jadi multifungsi lah ya. Bener. Karena kan kita jualan utamanya di apa namanya? Di online. Di online. Nah, karena si toko offline-nya itu adalah toko support ya, mensupport yang online gitu ya. Ya. Jadi fungsinya itu ya kalau buat teman-teman yang pengen datang ke toko ya datang gitu ya. Bener. Pengen bercakap-cakap dengan ownernya, dengan adminnya misalnya kayak gitu ya. Tapi ya ruangannya fungsi-fungsi ruangnya nggak full jadiin toko ya, gitu ya. nggak full seluruh luas tanah jadi toko gitu. Bener. Pasti mungkin banyaknya gudang buat stoknya gitu ya. Bener. Bahkan jadi ruang-ruang konten gitu ya. Iya, jadi ruang konten. Paling yang dipakai buat tokonya itu ya kecil aja gitu ya. Iya. Nah, sekarang tuh lagi musim kayak gitu. Dan setup kontennya pun jadi punya beberapa background yang sengaja didesain gitu. Misalnya background apa gitu. Iya, buat live gitu, buat apa. Jadi di mana bukan cuma toko lah, jadi kantor lah. Di mana kita kan ngerekrut host untuk live. Biasanya direkrut tuh sekarang udah nggak pakai owner lagi. Nanti kerja ke sana, datang ke tokonya. Saya mau kerja nih, mau live gitu. Nah, jadi toko offline itu jadi seperti itu fungsinya. Nah, buat teman-teman nih yang mau bisnis bisa dimulai dulu online dulu, tidak apa-apa. Pertama online dulu. Karena yang online itu lebih mudah digarap. Oke. Lebih mudah digarap online dulu. Lihat nih maju atau enggak nih, banyak orderannya tuh enggak. Kalau wah banyak nih orderan, bisa nih kita bikin studio atau bikin kantor, bikin toko. Bikin. Kalau bisa bikin. Ya misalkan modalnya udah kecukupi nih ya, buat punya toko offline kayak gitu ya. Ya bikin ya, kenapa enggak? Bikin, gitu. kenapa enggak? Karena satu itu tadi menambah kepercayaan konsumen. Jadi kantor juga, jadi tidak riweuh campur sama rumah gitu ya. Campur sama rumah pribadi gitu, sama furnitur pribadi, jadi khusus lah, lebih enak, lebih nyaman gitu. Gitu. Furnitur pun kan bisa dipilih khusus buat konten kayak gitu ya. Ya, furniturnya bisa custom gitu ya. Benar. Terus ya jadi kebanggaan juga tadi ya. Jadi kebanggaan, bisa di-flexingkan gitu. Benar. Dan kalau misalkan teman-teman JIS itu kan mereka pengen mulai nih jualan online, dan biar nanti kalau misalkan udah punya gedung buat itu desainnya udah serapi nih. Karena dari awal mereka punya desain pas jualan online. Ini gimana caranya nih? Dari awal teman-teman harus sudah mikirin ke sana. Artinya mikir, wah kayaknya kalau maju saya bakal bikin ini. Nah dari rancang kayak gitu, habis itu mulailah dari bikin logonya dulu. Kalau udah maju baru nih bikin packagingnya. Tambah lagi misalkan bikin kantornya tadi offline, bikin setup buat konten, buat live gitu. Jadi bisnis itu harus benar-benar didesain dari awal gitu. Nah buat teman-teman yang mau bikin desainnya, yang baru mulai bisnis mau bikin logonya, desain kemasannya, bisa order ke Kebun Desain. Iya betul. Silahkan hubungi ke nomor yang ada di layar. Nah selain itu wajib juga daftar merek. Karena untuk jadi Shopee Mall, jadi TikTok Shop, dan nanti biar tidak diklaim sama orang. Iya itu ya teman-teman ya, pokoknya paket komplit deh kalau pengen order ke Kebun Desain, tinggal hubungi nomor yang tadi. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.